pendukung dalam setiap kegiatan manusia yang terkait dengan jangkauan lokasi dan mobilisasi barang maupun manusia. Kebutuhan akan transportasi sangat beragam dan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama peningkatan kebutuhan terhadap kemudahan dan kecepatan perjalanan. Apa saja fungsi transportasi? 1. Mempermudah perpindahan manusia. 2. Memperlancar distribusi barang. 3. Mendukung konektivitas antar wilayah. 4. Menunjang pembangunan infrastruktur. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa saja jenis-jenis transportasi? Yang pertama ada transportasi darat, yang kedua transportasi air, dan yang terakhir transportasi udara. Bagaimana ruang lingkup transportasi? Yang pertama infrastruktur prasarana, ada jalan raya, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sarana transportasi ada kendaraan darat, mobil, bus, motor, dan kereta api. Kendaraan laut, kapal, kendaraan udara, pesawat. Yang ketiga ada manajemen dan operasional, ada pengaturan lalu lintas, penjadwalan perjalanan, sistem tiket dan tarif, pengawasan operasional. Yang keempat ada sarana transportasi, undang-undang transportasi, peraturan lalu lintas, standar keselamatan dan kebijakan tarif. Ruang lingkup transportasi yang terakhir ada sumber daya alam, ada pengemudi, operator, petugas lalu lintas, dan manajer transportasi. Komponen utama dalam sistem transportasi yang pertama infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi mencakup jaringan jalan, jembatan, rel kereta api, jalur pipa, bandara, pelabuhan, terminal bus, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan adalah alat yang digunakan untuk mengangkut orang, barang, atau informasi dalam sistem transportasi. Ini termasuk mobil pribadi, truk, kereta api, pesawat, kapal, dan kendaraan umum seperti bus dan taksi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi meliputi sistem navigasi, sistem informasi perjalanan, sistem manajemen lalu lintas, dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi dan keamanan dalam sistem transportasi. Yang keempat ada operator transportasi. Operator transportasi adalah organisasi atau perusahaan yang mengelola dan mengoperasikan layanan transportasi. Ini mungkin termasuk perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan perusahaan logistik. Yang kelima ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan transportasi diperlukan untuk mengatur akan mengawasi operasi sistem transportasi. Ini meliputi peraturan lalu lintas, perizinan kendaraan, kebijakan tarif, dan standar keamanan. Yang keenam ada pengguna transportasi. Pengguna transportasi adalah individu atau organisasi yang menggunakan sistem transportasi untuk perjalanan mereka. Ini mencakup pengendara pribadi, penumpang umum, pengusaha logistik, dan perusahaan yang mengirimkan barang. Kesimpulan, transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana tertentu. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah. Saran, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi agar lebih aman dan nyaman digunakan. Yang kedua, masyarakat diharapkan lebih tertib dalam menggunakan transportasi serta mematuhi aturan lalu lintas. Yang ketiga, pengelolaan sistem transportasi harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, perlu dikembangkan transportasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif seperti polusi udara. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi sangat diperlukan agar pelayanan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.